Halo teman-teman semuanya, jangan patah semangat untuk berusaha, suatu saat pasti bisa. Baiklah, di tutorial kali ini kita akan belajar tentang cara mengoperasikan pedal trek khusus pemula. Dan untuk lebih jelasnya, simak saja video berikut. Jadi buat teman-teman, sebelum kita menuju ke dalam kabin untuk mengoperasikan unit ekskavator, alangkah baiknya kita perhatikan dari luar sini posisi parkiran pada undercarry. Apakah putaran maju searah dengan kabin atau tidak? Jadi di sini ada perbandingan juga parkiran pada unit Hyundai dan unit Komatsu. Kalau di unit Hyundai ini posisi kabin menghadap ke arah putaran mundur pada undercarry. Kalau di unit Komatsu, posisi kabin menghadap ke arah putaran maju pada undercarry. Jadi itu ya, sangat penting juga agar sebentar nanti ketika kita di dalam kabin tidak ragu-ragu lagi untuk menginjak pedal trek. Itu sekilas tamat untuk teman-teman pemula, dan juga kita perhatikan di sekeliling unit agar lebih menjaga kita aman jauh dari insiden. Baiklah, saat ini kita sudah ada di dalam kabin. Jadi kita sudah jelaskan dari luar tadi. Sebelum kita masuk di dalam kabin, kita sudah perhatikan terlebih dahulu posisi undercarry, apakah dia ada pada parkiran putaran maju atau ada pada parkiran putaran mundur. Sekalipun mesin belum hidup, kita sudah tahu kita ini sudah ada pada putaran mana ketika akan menjalankan sebentar nanti unit ini atau mengoperasikan. Kemudian langkah selanjutnya, saran saya untuk teman-teman pemula, sebelum menghidupkan mesin, maka kita sudah periksa terlebih dahulu pedal trek, apakah tidak ada yang mengganjal di bawah pedal, menghalang bagian putaran mundur atau ada pada putaran maju. Seperti ini kita periksa terlebih dahulu. Kemudian buat teman-teman pemula, banyak juga ketika unit diparkir seperti ini, banyak latihan di tempat dengan cara menginjak pedal trek seperti ini untuk lebih meringankan kaki kita ketika belajar sebentar nanti mengoperasikan pedal trek, atau lebih jelasnya ketika kita akan menginjak pedal trek ini. Jadi pada keadaan seperti ini, unit masih mati, belum menyala, maka banyak latihan seperti ini untuk meringankan kaki kita pada latihan pedal trek. Oke, langkah selanjutnya langsung saja kita aktifkan dulu panel monitor. Seperti biasanya, tidak lupa juga kita saling ingatkan cara-caranya agar tidak lupa. Di sini layar aman, berarti mesin sudah bisa dihidupkan. Jadi saya atur dulu ketinggian dari bucket. Arem bom ini kita atur dulu jarak ketinggian dengan tanah, karena kita akan belajar pada pedal trek. Jadi langsung saja kita naikkan safety lock, kemudian volume gas kita naikkan ke maksimal untuk mengatur ketinggian dari bom dan bucket. Baiklah teman-teman, jadi di sini sudah kita atur ketinggian bucket, jarak bucket dengan tanah. Ini bom sudah kita naikkan, sudah kita atur ketinggian. Jadi di sini saran saya untuk teman-teman pemula, kalau baru pertama kali belajar untuk pada pedal trek, maka hati-hati, jangan langsung naikkan volume gas ke maksimal, turunkan saja di minimal. Ini sengaja kita naikkan tadi karena kita mengatur ketinggian bom atau mengatur ketinggian bucket juga ya dengan tanah. Jadi seperti ini, dari volume maksimal kita turunkan di minimal. Kemudian di sini sebelum jalan kita sudah tahu jelas unit ini ada pada putaran mana. Ini sudah kita tahu sebelum kita jalan, kita sudah tahu ketika kita maju kita ada pada putaran maju, ketika kita mundur kita ada pada putaran mundur. Ini tidak terbalik. Itu ketika kita maju seperti ini, maka unit sudah jalan ini. Ini sekalipun kita injak satu kali, unit tetap pelan. Ini kita injak kasar saja, unit tetap pelan. Kenapa? Karena volume gas kita tidak naikkan ke maksimal, hanya ada pada minimal. Jadi ini saran untuk teman-teman pemula ketika pertama kali belajar mengoperasikan pedal trek. Jadi ini kita mundur dulu menghindar dari jarak
di sekeliling, karena di samping kanan ada unit Hyundai juga, di samping kiri saya ini ada pohon. Jadi kita agar lebih aman cari tempat yang luas. Jadi ini ya buat teman-teman pemula, pertama kali belajar di pedal trek, jangan langsung naikkan volume gas ke maksimal. Kalau dinaikkan seperti ini contohnya ya, kalau kaki teman-teman masih berat untuk menginjak pedal trek, hasilnya seperti ini. Ketika menginjak kaget, langsung cepat dia jalan. Tuh contohnya, dia langsung cepat dia jalan pada putaran maju, begitu juga pada putaran mundur. Kebanyakan itu saya sudah uji coba, teman-teman lainnya memang berat untuk pertama kalinya kaki mereka menginjak pedal trek. Ini sudah langsung ada pada maksimal untuk volume gas, tekanan gas sudah ada di maksimal. Jadi itu ada butuh proses. Nanti kalau teman-teman rasa sudah yakin, baru naikkan pelan-pelan volume gas, kurang lebih setengah senti dulu naikkan, kemudian maju. Berarti sudah mulai meningkat ya proses belajar dari kaki kita keringanan. Ini ada pada putaran maju, kemudian ketika kita mundur seperti ini, volume gas sudah kita naikkan pelan-pelan. Nah, kalau kita mulai yakin lagi untuk menaikkan volume gas, kita naikkan lagi setengah senti. Sudah ada pada titik tengah ya, dari antara minimal dan juga maksimal. Jadi sebelumnya kalau kita jalan juga harus injak pelan-pelan, jangan langsung kita main kasar seperti itu. Injak pelan-pelan. Seperti kita juga menginjak pedal gas di mobil, kita injak pelan-pelan, maka unit juga akan jalan pelan-pelan. Kita tambah tekan, naikkan, maka dia akan semakin cepat. Seperti itu. Begitu juga kalau mundur, kita injak pelan-pelan. Kemudian kalau kita naikkan, maka dia semakin cepat. Ini ada pada minimal. Dari minimal dan maksimal ada di pertengahan. Kalau mau di maksimal seperti itu contohnya, tetap juga unit jalan pelan. Nanti kalau kita tambah naikkan, baru dia semakin cepat. Begitu juga ketika kita mundur, injak pelan-pelan. Ketika kita tekan, maka unit semakin cepat. Kemudian kita turunkan dulu di minimal. Jadi di sini sekilas tambahan untuk teman-teman juga, kalau menginjak pada putaran mundur, posisi kaki hanya setengah seperti ini, hanya setengah, tidak juga lebih dari setengah, kurang lebih seperti ini posisi ketika kita akan menginjak pedal trek pada putaran mundur. Tuh, jadi cara menginjaknya seperti ini. Ketika mundur ke belakang, injak bersamaan. Ketika berhenti, angkat bersamaan. Jadi satu kali diangkat, kaki kita ini satu kali diangkat begitu. Yang pastinya kaki kita sudah ringan untuk mengangkat. Karena ketika kita angkat pelan-pelan, dia ini otomatis terbalik sendirinya. Seperti ini ya. Tunggu saya turunkan dulu safety locknya. Seperti ini. Ketika kita angkat, maka dia akan terbalik sendirinya. Karena ini otomatis ya terbalik. Jadi kita naikkan kembali safety lock untuk mengaktifkan. Jadi seperti ini contohnya ya. Kalau kita mundur, kita injak pelan-pelan saja, maka dia akan mundur bersamaan. Ketika akan berhenti, kita angkat pelan-pelan. Ketika mundur, injak pelan-pelan. Ketika berhenti, angkat pelan-pelan. Begitu juga dengan maju, injak pelan-pelan. Ketika berhenti, angkat pelan-pelan. Gitu. Jangan kasar ya. Kalau kita kasar, nantinya seperti ini hasilnya. Ketika kita sudah bermain pada volume maksimal dan kaki kita kasar, tidak halus untuk menginjak pedal trek, hasilnya seperti ini. Perhatikan baik-baik ketika saya akan menginjak pada putaran maju, saat unit jalan dengan cepat, dan ketika kita lepas dengan kasar, maka unit ini berhenti kaget, memang kasar juga dia. Seperti ini contohnya ya, perhatikan ya. Saya akan injak, ketika berhenti, tuh, terlihat kasar sekali unit berhenti. Begitu juga dengan mundur, ketika kita lepas bersamaan dengan kasar, maka unit juga terlihat kasar. Jadi penentu ketika kita ada pada putaran maju dengan cepat, kalau berhenti dengan halus, maka angkat pelan-pelan kaki kita, maka unit akan berhenti juga dengan halus. Begitu juga pada putaran mundur, kita injak pelan-pelan.
Ketika kita naikkan putaran kecepatan, ketika kita berhenti, maka kita angkat pelan-pelan kaki kita. Jadi ketika berhenti yang diangkat seperti ini contohnya ya. Bukan diangkat begini. Yang mengangkat kaki kita ini caranya seperti ini. Jadi bersamaan ini kaki dan paha ini bersamaan diangkat. Kemudian kita lanjut pada sayap yang ada di samping kanan pedal trek kanan ini. Begitu juga di samping kiri pedal trek kiri ada ini sayap. Jadi fungsinya ini sudah saya jelaskan juga pada konten sebelumnya. Ini bisa kita gunakan pada ketika kita turun di jalan yang kemiringannya agak ekstrim, dan ketika kita miring ke depan maka kita pasang kuda-kuda dengan kaki atau tumit kita ini menginjak di batu pijakan ini. Di landasan ini sudah ada ini disediakan, ini untuk jadi pijakan kita ketika turun di miringan. Baru badan kita sandar di tempat duduk atau di jok, posisi badan kita, kemudian tumit kita menginjak di kiri dan kanan pada batu pijakan, kemudian pinggiran kaki atau ujung jari-jari kita ini, kaki kita menginjak di sayap seperti ini contohnya ketika kita akan turun. Jadi kita ada kuda-kuda untuk turun di miringan jalan seperti itu. Atau bisa juga ini digunakan ketika kita naik di atas mobil tronton, menaikkan ekskavator ke mobil tronton, ini bisa juga kita gunakan ketika naik. Karena kalau naik di tronton kita ada pada putaran maju ya. Kalau naik di tronton harus ada pada putaran maju. Jadi seperti ini bisa kita gunakan. Jadi semuanya kembali pada teman-teman pemula. Kalau kaki sudah lancar menguasai, sudah ringan kaki kita, maka kita menginjak pedal tuh tinggal terserah kita. Mau dengan cara seperti ini bisa jadi, mau dengan seperti ini bisa jadi. Itu sudah dari teman-teman semuanya, masing-masing calon operator. Yang pastinya teknik dasar tidak ada yang berubah. Yang berubah itu tinggal teknik-teknik masing-masing, cara kerja masing-masing itu berbeda-beda. Tapi kalau teknik dasar di alat berat tidak ada yang berbeda, itu saja di garis bawahi. Selanjutnya kita menuju ke cara steering ke kiri dan juga steering ke kanan, atau lebih jelasnya belok ke kiri dan juga belok ke kanan. Di sini kita mulai terlebih dahulu pada putaran maju. Jadi kalau pada putaran maju kita naikkan kembali volume gas ke maksimal. Kalau kita steering di tempat, maka hanya satu pedal yang kita injak. Misalnya kita belok ke sebelah kanan, maka kita injak pedal trek. Ini kita ada pada putaran maju ya. Jadi kita injak pedal trek sebelah kiri, maka komponen under carry pada trek sudi akan berputar yang sebelah kiri, yang sebelah kanan diam. Karena yang saya injak hanya satu pedal, maka dia akan steering di tempat seperti ini. Kemudian kecepatan dia steering di tempat itu tergantung dari kaki teman-teman. Kalau kita injak lebih kuat lagi, maka lebih cepat dia steering. Kita injak pelan, maka pelan juga. Kemudian kalau belok ke kiri, maka kita injak yang kanan, kita injak pelan. Kalau kita injak lebih kuat, maka dia akan terjadi steering lebih cepat. Seperti ini contohnya. Tuh ke kiri, kalau ke kanan seperti itu. Tuh steering lebih cepat. Kemudian kita menuju ke steering pada keadaan unit sementara jalan. Jadi kalau unit sementara jalan, cara steeringnya satu pedal kita injak kuat, yang satu pedal kita angkat pelan-pelan, maka akan terjadi juga steering, tapi dalam keadaan berjalan, tidak berhenti. Jadi seperti ini contohnya, kita mulai jalan lurus, nanti kalau saya akan steering ke kanan, maka yang di pedal kanan juga akan saya lepas pelan-pelan. Ini pada putaran maju. Jadi kita jalan lurus dulu, kita naikkan kecepatan. Ya, ini saya sudah tekan, sudah tahan kuat ini. Kalau saya belok ke kanan, maka saya lepas pedal trek di sebelah kanan. Saya angkat pelan-pelan. Yang di kiri jangan dilepas, tahan terus. Maka akan terjadi steering pada saat unit sedang jalan. Kemudian saya ulangi lagi ya, kalau untuk steering di sebelah sebelah kiri. Kalau untuk steering sebelah kiri seperti ini contohnya ya, akan saya contohkan kembali. Ini kita mundur dulu, atur jarak. Kalau untuk steering ke kiri, maka yang di sebelah kanan kita injak, tahan yang kuat, jangan dilepas. Yang kiri kita angkat pelan-pelan atau kita lepas pelan-pelan, tapi jangan dilepas sepenuhnya.
Jadi seperti ini contohnya. Kalau untuk steering ke kiri, yang saya lepas pedal kiri, maka akan terjadi steering ke kiri. Unit akan steering ke kiri. Ini, yang kanan jangan dilepas, yang kiri lepas pelan-pelan. Begitu. Selanjutnya kita steering pada putaran mundur ya. Kita pindah pada putaran mundur. Tapi di sini akan saya jelaskan juga pada steering putaran mundur. Harus hati-hati, ini kita sudah melakukan swing. Ini kita sudah berbalik arah. Jadi kalau kita maju ke sana, kita sudah bukan pada pedal trek putaran maju. Karena kita sudah berbalik arah. Jadi kalau kita maju ke sana, maka kita ada di putaran mundur ya. Karena kita sudah berbalik arah, melakukan swing. Nah, kalau kita akan melakukan steering ke kanan, sama juga seperti yang saya contohkan tadi. Tapi di sini ketika saya injak pelan-pelan dan kita akan steering ke kanan, maka yang akan saya lepas pedal trek di sebelah kiri. Di sebelah kiri ini saya lepas pelan-pelan, maka dia akan steering ke kanan. Begitu juga kalau kita akan melakukan steering di sebelah kiri, maka yang di sebelah kanan kita lepas. Seperti ini contohnya ya. Kita atur dulu kembali posisi jarak kita agar luas kita melakukan steering. Jadi ketika saya injak pelan-pelan, kita akan steering ke kiri, maka yang di kanan saya lepas pelan-pelan. Tapi jaraknya kurang lebih seperti ini. Tidak boleh kita paksakan lepas sepenuhnya karena takutnya bakalan copot atau terlepas komponen treksu. Jadi itu sekilas masukan buat teman-teman. Lebih baik kita melakukan steering pada putaran maju seperti ini ya. Ini sudah kita berbalik arah pada putaran maju. Jangan terlalu ambil resiko untuk steering pada putaran mundur. Karena sangat beresiko untuk terlepasnya komponen treksu atau rantai ekskavator itu bakalan terlepas, copot. Kalau kita melakukan steering ke kiri, steering ke kanan pada putaran mundur. Pada putaran mundur ini kita melakukan steering, itu sangat resiko. Jadi lebih baik kita melakukan steering pada putaran maju. Itu sekilas masukan buat teman-teman. Percaya tidak percaya, sudah pernah saya lalui dan banyak juga saran dari teman-teman senior dimanapun berada. Langkah selanjutnya kita akan membahas masalah cara duduk. Jadi cara duduk ini memang hati-hati juga untuk teman-teman pemula. Jangan nantinya sebentar nanti sakit perut ketika mengoperasikan unit maju mundur, atau mungkin sakit badan, sakit pinggang. Itu biasa ada pada kesalahan duduk. Jadi kalau kita mengoperasikan unit maju mundur atau sedang melaksanakan perjalanan panjang pada unit ekskavator, jangan kebanyakan bersandar pada tempat duduk, apalagi lewat di jalan rusak. Jadi ketika kita jalan, maka jarak kita dengan tempat duduk kurang lebih sejengkal saja jarak badan kita. Biasanya yang kena di sandaran tempat duduk itu ada sebagian pinggang. Itu tidak masalah. Yang penting kita tidak secara keseluruhan belakang badan kita ini semuanya kena di sandaran tempat duduk, karena nantinya kita bakalan bergetar juga. Terlalu banyak hantaman dari belakang sini biasanya terjadi sakit badan juga, sakit perut dan lain-lain sebagainya. Jadi seperti ini contohnya, kita naikkan dulu volume gas ke maksimal, kemudian kita jalan. Ketika jalan maka kita jaga jarak seperti ini. Ketika unit bergerak maka kita duduknya tetap stabil. Yang bergerak hanya pada bagian pantat kita itu yang terlalu bergerak di tempat duduk, itu biasa. Tapi kalau badan keseluruhan tidak semuanya kita bergerak atau merasakan sakit ketika unit mundur dan juga maju. Ini seperti ini contohnya ya. Seperti ini contohnya. Kita jangan terlalu bersandar di tempat duduk. Kasih jarak sejengkal. Jika maju begitu juga dengan mundur. Tuh. Itu sekilas tambahannya untuk teman-teman. Semoga bisa membantu. Jangan sebentar nanti baru sadar, wah ternyata bikin sakit badan karena itu ada kesalahan pada posisi duduk. Oke, jadi sekian dulu tutorial kita pada konten kali ini mengenai cara mengoperasikan pedal trek khusus teman-teman pemula. Semoga bermanfaat, ada ketambahan pengalaman untuk teman-teman dimanapun berada. Terpenting semangat belajar, tetap fokus, selalu waspada, bahaya ada di sekeliling kita. Sekian dari saya, terima kasih.